Shalom. Shalom alehem. Alehem shalom. Apa kabar hari ini semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini Tora akan membaca firman Tuhan. Mari yang ada buku Alkitab, Tora buka dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Jadi Tora pembacaan firman Tuhan masih dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Ya, yang di rumah, yang di gereja, Tora buka firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, yang sudah apa katakan amin. Yang sudah apa katakan amin. Amin. Baiklah, sebelum Torang baca firman Tuhan, Torang mau berdoa. Ya, semuanya ambil sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, mari Torang berdoa. Mari Torang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh ada di pagi hari ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Biar Roh Kudus berkuasa atas kehidupan kami di pagi hari ini. Ketika kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu maupun enci-enci sekolah minggu yang ada baik di rumah maupun di gedung gereja. Kami akan membaca firman Tuhan bersama-sama, bahkan mendengarkan cerita dari Enci Nova. Tuhan Yesus berkati kami semua dengan hikmat daripada Tuhan, roh pengertian, roh pendengaran, roh pemahaman. Pakai kami semua Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, terlebih khusus Tuhan buat Enci Nova, Tuhan pakai mulut bibirnya Tuhan, untuk memperkatakan dan menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berfirman untuk kami semua di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, Kejadian pasal 6 ayat 1-8 Torang mau baca. Dengan judul Kejahatan Manusia. Torang baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi ini dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, adik-adik, kita akan sambut bacaan firman Tuhan di pagi hari ini dalam Kejadian 6 ayat 1-8. Orang menyanyi lagu Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Tepuk tangan semua.
ini. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya. Shalom semuanya. Shalom. Damai di hati. Masih semangat sukacita? Masih. Ya. Kalau minggu lalu Encik mau tanya, pembacaan terdapat di mana? Ada yang masih ingat? Masih tentang kejadian. Kejadian pasal 1 ayat berapa? Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 24. Tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 dan kejadian 2. Manusia jatuh ke dalam dosa. Siapa itu manusia? Yang pertama yang Tuhan telah ciptakan. Nah, pertama Adam, kedua Tuhan mengambil tulang rusuk Adam sehingga diciptakanlah Hawa. Dorang ada baking apa sampai dorang jatuh dalam dosa? Ada makan buah pohon kehidupan yang baik dan yang jahat. Siapa yang lebih dulu ada goda? Ular. Ada goda apa siapa? Hawa. Baru Hawa kasih apa? Adam. Tepuk tangan dulu semua. Aduh, orang masih ingat pembacaan yang lalu. Mantap. Terus adik-adik firman Tuhan. Terus orang ingat. Orang tanamkan. Nah, kali ini masih tentang kejadian. Kitab kejadian. Tapi di pasal yang ke-6. Bagaimana manusia apa? Kejahatan manusia. Siapa manusia? Torang, enci, dan juga adik-adik sekolah minggu terampai orang tua. Itu orang manusia. Nah, kali ini ketika Tuhan melihat semuanya yang Tuhan ciptakan dari berapa penciptaan Kote? Ada berapa penciptaan? 6. Berapa hari dia menciptakan? 6 hari. Hari ke-7 dia? Tuhan taruh manusia, Kang. Adam dan Hawa beranak. Siapa Kote Adam dan Hawa beranak? Kain dan Habil. Nah, di situ Tuhan lihat manusia harus memenuhi bumi. Manusia bertambah banyak sehingga Tuhan berfirman kawin dengan perempuan. Pada waktu itu ada raksasa-raksasa, Kang. Pun orang kawin dengan perempuan-perempuan. Jadi pada waktu itu banyak sekali cewek-cewek. Dan ini raksasa-raksasa ini suka. Dan itu harus terjadi supaya digenapi apa yang menjadi firman Allah. Jadi manusia bertambah banyak. Tapi adik-adik, manusia-manusia yang sudah bertambah banyak itu, dorang hidup nyanda taat. Dorang hidup sejauh dari hadapan Tuhan. Dorang hidup bakalai, dorang hidup memberontak, sama dengan orang zaman sekarang. Jadi itu dorang manusia hidup yang tidak baik bukan cuma ada di zaman now, zaman sekarang, tetapi ada juga di zaman dahulu dari perjanjian lama. Dan Tuhan dah lihat, aduh ini manusia-manusia ini kita sudah ciptakan, dorang so bertambah banyak, malahan dorangnya nak melakukan hal yang baik. Dorang so baku bunuh, dorang so mencuri, dorang so melakukan hal-hal yang nyandak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktu itu maka Tuhan Allah menyesal karena Tuhan Allah ciptakan, tempatkan manusia di dunia, di bumi, malahan dorang melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Sama dengan orang lahir dari siapa orang lahir? Mama. Orang sudah dijaga, dirawat. Kalau orang sakit, orang tua yang berusaha supaya orang cepat baik, orang dididik. Namun terkadang ada anak-anak lain yang nyandak patuh pak orang tua. So tahu-tahu mama bilang, adik
Jackson, pulang sekolah jangan singgah-singgah di tempat lain. Napa kasana dia so pigi di pa akang porni pe rumah. Dia so pi ambe tu akang porni pe jambu. So nyandak paminta le kong ambe sambarang. Nah, di situ dia sudah melakukan dosa. Berapa dosa dia lakukan? 2. Karena yang pertama dia so melawan DP Mama P perintah. Kedua, dia so mencuri. Nah, kalau orang berbuat jahat, apa Tuhan senang? Orang berbuat jahat? Tidak. Sama juga dengan orang enci-enci. Orang pe mama dan papa. Kalau orang mama dan papa kadang-kadang masuk gereja, orang bilang 1 tahun 1 kali, jarang-jarang persekutuan, pasti Tuhan juga tidak senang, Tuhan sedih. Demikian pun dengan manusia yang pada waktu itu. Sehingga Tuhan ingin mau kasih pelajaran ini manusia. Bayangkan bagaimana Tuhan itu murka, Tuhan itu marah karena perbuatan manusia. Contohnya kota Niniwe, toh yang diutus oleh Tuhan siapa? Nabi Yunus. Sehingga Nabi Yunus pun lari, toh dia lari dari hadapan Tuhan karena dia ini mau pergi ke kota Niniwe. Karena kota Niniwe itu Tuhan bilang harus kasih tahu pada orang harus bertobat. Karena kalau nyanda, orang akan dihancurkan. Tapi Nabi Yunus lari sehingga dia dimakan oleh ikan besar. Ikan besar nih adik, bukan ikan paus, ikan besar. Karena dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Sama dengan orang. Kalau orang nyanda dengar-dengaran, taat pak orang tua atau pak enci, pak guru di sekolah, tuh orang juga pasti akan dapatkan ganjaran dan hukuman. Sama dengan minggu lalu toh, bagaimana ular dapat hukuman, bagaimana Adam dapat hukuman dan juga Hawa. Bahwa ular kata kalau DP hukuman, dia berjalan dengan perut. Berarti dulu ular ada DP kaki, Kang. Zaman dahulu ular ada kaki. Jadi ular dikutuk Tuhan, berjalan dengan perut. Manusia Hawa dengan bersusah payah melahirkan sampai sekarang pun mama-mama ada nikmati. Toh sebenarnya itu mama sakit puru, toh kalau orang pe adik sakit sekali orang pe puru mau melahirkan. Orang bilang kata itu hidup 1 kaki dikubur kata di alam maut karena berjuang mau melahirkan petorang. Makanya orang juga harus dengar-dengaran. Orang sayang orang pe orang tua, baik papa maupun mama. Demikian pun papa, toh orang tua laki-laki bersusah payah harus mencari kerja, mencari doi, rezeki, toh sampai ada orang tua kasih yang sulala di bangunan, suka suar-suar, ataupun sulala ada bajaga siang malam. Nah itu adalah suatu hukuman juga dari Adam, Hawa dan ular. Nah, kalau kehidupan sekarang, orang semua yang percaya, kalau orang rajin-rajin ke gereja, rajin beribadah, sekolah minggu, baik di rayon, di kolom maupun di gedung gereja seperti ini, orang rajin dengar firman Tuhan, maka orang hidup akan dibentuk oleh Tuhan. Toh, orang terus dapat ingat ketika orang melakukan sesuatu yang nyandak baik. Aduh, iya kotek Kang, kita rencana mau ambil mau pedoi di dompet. Mar, ada sesuatu yang babise. Aurel, boleh. Tuhan bilang itu mencuri. Nah, Roh Kudus ada kasih ingat. Kalau orang hidup rajin baca Alkitab, rajin berdoa, pergi ibadah, orang hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga dimanapun orang pergi dan berada, Roh Kudus yang tuntun Tuhan sertai dan Tuhan kasih ingat bahwa jangan melakukan hal yang tidak baik. Bolehkah orang melakukan hal-hal yang baik? Boleh? Ya, dan Encik percaya semuanya anak-anak Tuhan diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Amin.